Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, selamat Idul Fitri untuk semuanya. Ya, semoga semuanya bisa semakin maju ya dalam karir dan dalam prestasi di kampus. Oke, baik ya, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang cash management atau manajemen kas. Ya, kita lihat. Baik, untuk manajemen kas sendiri ini adalah merupakan suatu yang sangat penting di dalam eh, keuangan ya. Nah, mengapa demikian? Karena eh, manajemen kas itu sangat penting untuk menjaga likuiditas perusahaan. Nah, sehingga ketika kita menjaga atau memanage kas kita dengan baik, maka otomatis kita bisa menjaga tingkat keberlangsungan dari bisnis atau perusahaan kita. Nah, sebenarnya memang ada kelemahan dan keunggulan ketika kita melaksanakan atau melakukan manajemen kas. Mengapa demikian? Karena kas itu sebetulnya sesuatu yang liquid atau sesuatu yang sifatnya cair atau sesuatu yang sifatnya eh, pasti akan selalu berputar, pasti akan selalu memberikan kontribusi kepada bisnis kita. Jadi sebetulnya kita tidak bisa terlalu strict di dalam mengatur kas. Kenapa? Karena kas itu sangat kita butuhkan di dalam operasional. Kalau kita terlalu strict atau kita terlalu ketat di dalam manage kas kita, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami gangguan operasional kita. Tapi kalau kita terlalu longgar di dalam memanage kas kita, maka efeknya juga kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengendalikan kas tersebut, terutama dalam hal pengeluarannya. Oke ya. Dari segi perputaran, pola kas ini meliputi kas masuk dan kas keluar. Ya, nanti apa itu yang disebut kas masuk dan apa itu yang disebut kas keluar nanti akan dijelaskan berikutnya ya. Kemudian aliran kas yang bersifat masuk ini sifatnya tuh continue, ada yang bersifat continue ya. Continue ini terus-menerus artinya. Nah, apa biasanya? Itu berupa penjualan tunai dan penerimaan piutang. Ini pasti ya, karena ini terkait dengan operasional. Bagaimana dengan kas masuk yang tidak kontinu atau yang sifatnya tidak terus-menerus? Nah, bisa berupa penjualan saham, penjualan aktiva tetap, penerimaan kredit bank, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini penjualan saham kita tidak selalu dalam setiap periode kita ada penjualan saham. Demikian pula dengan penjualan aktiva tetap. Jadi hanya tergantung dari periode di mana kita melakukan penjualan yang bersifat tidak kontinu ini. Kemudian aliran kas keluar yang bersifat kontinu diantaranya adalah seperti pembayaran upah, pembelian bahan mentah dan lain sebagainya. Nah, ini pasti ya karena ini terkait dengan operasional. Kita harus selalu menyediakan operasional kita dengan cukup ya. Persediaan kita dengan optimal. Kemudian aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinu itu seperti pembayaran dividen, pembayaran pokok utang dan lain sebagainya. Nah, pembayaran dividen juga sama ya, itu tergantung dari bagaimana kapan kita memiliki saham yang sifatnya jatuh tempo atau eh, pembagian keuntungan saham ya dan sebagainya. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini adalah cash flow.
mungkin Anda pernah belajar di cash flow itu di akuntansi dasar ya. Jadi pengeluaran atau pemasukan kas itu bisa dari berbagai sumber. Nah, ketika kas itu dikatakan eh, kita membiayai kas ya, kita bisa membiayai kas apa saja yang bisa dikatakan sebagai pembiayaan untuk kas. Ya, seperti kayak ini ya, pembelian kredit atau tunai ya. Kemudian pembelian aktiva tetap, pembelian biaya operasional, kemudian kita eh, pembayaran bunga, pembayaran pajak, pembayaran utang, penjualan saham dan sebagainya, pembelian ya ini di dalamnya termasuk pembelian bahan baku pula ya. Nah, jadi kemudian apa yang siklus masuk ke dalam kas atau aliran finansial kas masuknya bisa berupa bunga ya kalau kita menerapkan sistem usaha yang bersifat leverage ya. Kemudian saham yang masuk kembali ya, penjualan ya baik secara kredit itu dalam bentuk piutang ya. Nah, ini adalah siklus di mana kas itu ada kas inflow dan kas outflow ya. Kas inflow itu artinya kas masuk, kas outflow itu artinya kas yang keluar. Oke, kas budget. Nah, sekarang kita masuk ya karena tadi kita berasumsi bahwa kita harus bisa mengendalikan dengan baik yang disebut dengan kas inflow dan kas outflow. Maka di sini kita perlu memiliki yang disebut dengan kas budget. Apa itu kas budget? Kas budget ini adalah seperti kas forecast atau ramalan kas yang bisa menunjukkan kebutuhan dalam jangka pendek yang merupakan bagian dari financial planning perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis, pasti kita harus selalu menganalisa apapun itu ya. Dari mulai kas, piutang, produksinya, dan sebagainya. Karena kita tidak bisa gambling di dalam sebuah bisnis. Ya, tidak bisa bertaruh. Kita harus memiliki perhitungan yang pasti. Nah, termasuk di sini yang paling penting diantaranya adalah kas. Periode kas budget umumnya disusun dalam jangka waktu 1 tahun, bisa dalam bentuk interval tertentu juga, seperti sifatnya bulanan, kuartalan, atau semester ya. Jadi tergantung dari si pemilik bisnisnya atau si kebijakan perusahaannya, apakah dia mau sifatnya bulanan, kuartalan, atau semesteran. Yang pasti adalah kita mengukur berapa kas optimal yang bisa kita dapatkan atau kas optimal yang bisa kita perhitungkan untuk kita bisa menjaga keseimbangan kas kita di periode berikutnya. Kemudian perusahaan dengan pola cash flow itu lebih relatif dapat menyusun cash budget dalam interval yang lebih lebar. Ya, kalau memang kita sudah menyusun cash budget, ini kalau cash flow-nya dia cukup baik, artinya dia memiliki kas yang cukup besar, artinya selalu surplus, kita bisa melakukan proses cash budget atau cash forecast ini sifatnya kuartalan atau tahunan. Nah, mengapa? Karena kita tidak takut dengan yang namanya leverage. Ya, kita yakin bahwa perusahaan kita mengalami surplus. Ya, cash budget ini sangat penting kalau atau kita itu memiliki leverage ya. Apalagi kalau leverage kita itu adalah leverage yang sifatnya rutin ya. Jadi kita harus selalu mengukur kemampuan kas kita terhadap leverage kita, apakah itu bisa terbayar atau tidak. Nah, jarang kas budget disusun untuk masa 1 tahun lebih karena validitas peramalannya sangat lemah. Ya, ingat kas itu adalah sangat liquid. Kas itu adalah sangat cair. Jadi selalu harus kita perhitungkan. Karena penggunaan kas itu bukan bulanan tahunan, tetapi tiap hari. Bahkan dalam 1 hari tidak terhitung lagi ya berapa banyak jumlah kas inflow dan cash outflow kita ya, itu sangat banyak sekali dalam 1 hari pun. Ya, input utama dari cash budget adalah ramalan penjualan di mana menjadi dasar cash outflow ya. Otomatis yang paling harus kita waspadai adalah cash outflow kita. Apakah cash outflow kita mengimbangi cash inflow kita, mengimbangi kemampuan perusahaan di dalam membayar leverage khususnya di dalam hal penjualan tunai kita yang menghasilkan laba bersih ya. Nah, seperti itu.
Oke, berikutnya. Nah ini ya, jadi budget kas ini adalah estimasi atau peramalan atau taksiran terhadap posisi kas di dalam periode tertentu untuk waktu yang akan datang. Oke, manfaatnya mengantisipasi kebutuhan dana karena defisit atau surplus ya. Karena dana itu tidak bisa defisit. Kita tidak bisa memiliki kas yang sifatnya defisit untuk berjalannya operasional. Mengapa sekalipun mungkin operasionalnya dihentikan, tetapi itu akan mengakibatkan banyak pos-pos lain yang akan terpengaruh. Jadi kita tidak bisa membiarkan kas kita defisit. Kita harus nanti mengenal yang namanya safety cash balance. Apa tuh safety cash balance? Kas minimum yang aman untuk perusahaan itu yang wajib harus ada. Karena kita setiap hari harus berhadapan dengan yang namanya cash outflow. Dan untuk memenuhi cash outflow itu kita harus memiliki safety cash balance. Artinya kita harus memiliki kas minimum yang harus kita punyai dalam kebutuhan kita dalam satu hari. Nah, ditetapkan berapa itu nanti perhitungannya biasanya nanti dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Besarannya mereka akan lihat berapa besar kebutuhan operasional harian mereka. Nah, kemudian cash budget juga bisa digunakan untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan. Ketika kita mengalami surplus, nah, surplus kita lihat berapa lama kita bisa mampu untuk surplus. Apakah mampu kita 1 tahun surplus? Kalau 1 tahun surplus sudah bisa, berarti kita sudah, anggapan kita adalah kita mencapai target. Tapi kita tidak bisa berharap pasti bahwa dalam waktu 1 tahun itu selalu surplus. Karena namanya bisnis itu pasti ada ups dan down-nya. Atau yang kita sebut dengan drawdown. Drawdown itu adalah saat kita mengalami penurunan, tapi kita tidak boleh takut saat kita mengalami penurunan, karena pasti nanti akan ada momen di mana grafik itu akan kembali naik. Ya, jadi kita harus bersabar di dalam sebuah bisnis ya, menunggu kapan kita bisa grafik profit kita bisa naik. Nah, disitulah kita dinamakan surplus. Nah, target surplus tersebutlah yang harus kita selalu kejar. Cash budget dapat digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Ya, ingat kemampuan kas kita ini terbatas. Kita tidak bisa membiayai terlalu banyak pengeluaran karena pengeluarannya itu sudah dijatah, sudah sudah diramalkan, sudah disusun ya. Jadi kita memang harus khususnya di dalam kas ini kita harus sangat ketat di dalam pengeluaran ya gitu. Kemudian berikutnya keterbatasan kas budget itu kita pertama menyebabkan perusahaan terfokus pada target. Ya, kalau perusahaannya sangat cash oriented sekali, maka pasti perusahaan itu akan selalu mengejar target. Apa itu perusahaan yang biasanya itu lebih ke arah cash oriented? Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang bersifat leverage, pinjaman, ya, seperti peminjaman dana tunai, ya, dan seperti itu pasti mereka selalu harus mencapai target ya. Bisnis-bisnis finance itu selalu pasti targetnya besar. Kenapa? Karena leverage mereka adalah kas mereka. Ya. Leverage mereka itu adalah kebutuhan mereka juga. Jadi ketika mereka memberikan leverage itu juga adalah modal mereka. Makanya mereka harus selalu cepat berputar. Oke, selanjutnya menghambat respon perusahaan terhadap perubahan situasi eksternal yang dapat mengganggu estimasi penerimaan dan pengeluaran kas. Karena manajer terfokus pada kas budget ya. Nah, ini sebetulnya ketika perusahaan terlalu fokus kepada kas ya, maka yang terjadi adalah kita akan selalu hanya terfokus kepada pengeluaran kita ya. Nah, jadi di sini sebetulnya kita agak perusahaannya agak kurang fleksibel bergerak. Tidak berani investasi, tidak berani untuk ekspansi ya, kalau kita hanya terbatas kepada kas budget kita saja. Baik, kemudian
Data dasar kita di dalam penyusunan cash budget kita. Pertama, ini adalah estimasi atau peramalan dari penjualan. Ya, otomatis sumber paling utama dari kas kita itu adalah selling kita, penjualan kita. Ya, karena tanpa adanya penjualan, maka 80% kas kita tidak bisa terisi. Berikutnya receivable collection atau pengumpulan piutang. Ingat, ini juga adalah bagian modal kita, bagian cash kita yang harus selalu kita kontrol. Kita sudah mempelajarinya di dalam manajemen piutang ya. Kemudian ada expenditure budget. Ini adalah sifatnya anggaran yang untuk pembelian-pembelian yang kita harus susun, kita harus atur sedemikian rupa sehingga tidak melebihi dari perputaran kas dan perputaran piutang kita. Oke, baik. Seperti itu adalah data-data yang kita butuhkan di dalam penyusunan cash budget. Nah, hubungan cash budget dengan laporan keuangan sangat terkait ya. Nah, jadi cash budget ini memberikan informasi terhadap neraca mengenai kas, struktur kasnya, struktur piutangnya, struktur utang lancar atau struktur utang dagangnya. Nah, kemudian juga kita akan terkait dengan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek kita di dalam khususnya pembiayaan atau pengeluaran. Nah, otomatis itu akan berkontribusi nanti terhadap penyusunan neraca dan laba rugi kita. Nah, di dalam kita menyusun cash budget, ada nanti dua bagian besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah transaksi yang bersifat operasional. Nah, transaksi yang bersifat operasional ini apa? Yang kaitannya dengan produksi. Baik itu produksi, perputaran produksi, pembelian bahan baku, pengeluaran biaya produksi atau biaya operasional, transaksi penjualan barang jadi, tenaga kerja langsung, ya. Jadi jenis-jenis seperti itulah yang kita masukkan ke dalam transaksi operasi yang kita sebut dengan biaya overhead, baik secara tetap ataupun secara variabel ya. Kalau tetap mungkin kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita prediksi secara tetap ya, seperti sewa. Terus kalau variabel ya berarti yang selalu berubah-ubah ya, yang mengikuti dengan jumlah dari produksi kita. Nah, itu adalah transaksi operasional. Sementara ada juga transaksi yang sifatnya finansial. Transaksi finansial ini yang kaitannya dengan finance-nya di perusahaan. Ingat ya bahwa perusahaan itu memiliki dua transaksi besar secara umum ya. Yang pertama tadi transaksi operasional, itu adalah main bisnisnya mereka atau bisnis utamanya mereka. Produksi apa mereka, itu adalah bisnis utamanya mereka. Nah, tetapi selain daripada itu, perusahaan juga kalau dia semakin berkembang, maka dia akan memiliki transaksi finansial, transaksi non main bisnis, tetapi yang sifatnya malah bisa memberikan kontribusi lebih besar. Contohnya apa? Bisa berupa penjualan saham, penjualan obligasi, ya, penjualan surat-surat berharga lainnya, ya, atau bisa juga kita berupa pembayaran pajak. Ini kalau pengeluarannya ya, pembayaran pajak, pembayaran pinjaman bunga, pembayaran dividen, ya, pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat finansial, ya, yang non main bisnis kita. Nah, contoh dari kegiatan penerimaan juga bisa berupa penjualan tunai, pendapatan lain-lain ya, dan pencairan piutang, pengeluaran seperti itu ya, dividen dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk ada juga yang, nah ini ada yang membagi dua, ada juga yang membagi tiga. Ya, jadi kalau yang membagi dua tadi sebetulnya hampir sama. Kalau yang membagi tiga, untuk khususnya di dalam investasi seperti saham obligasi, itu dimasukkan ke dalam kegiatan investasi. Apa saja yang termasuk investasi selain dari saham dan obligasi? Kita juga bisa terkait dengan sifatnya ekspansi ya, bisa bentuk pembelian bangunan, pembelian tanah, pembelian mesin, pembelian peralatan dan sebagainya, itu termasuk kegiatan invest ya. Baik, ada dua pendekatan ya yang digunakan. Yang pertama itu pendekatan kas masuk dan kas keluar ya, dan pendekatan akuntansi yang kita pakai atau akuntansi keuangan ya, yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah,
Kita menggunakan pendekatan yang kas masuk kas keluar di dalam manajemen kas. Mengapa? Karena metode ini didasarkan pada analisis naik turunnya kas yang bisa kita prediksi secara jangka pendek. Ya, secara jangka pendek lebih akurat. Karena kenapa? Karena kita di sini langsung memasukkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar kita, termasuk anggaran-anggaran yang bersifat penjualan, anggaran biaya, anggaran tambahan, dan sebagainya. Jadi semua pengeluaran dan pemasukan kita masukkan. Tapi mungkin ketika kita menggunakan laporan keuangan seperti biasa, mungkin itu nanti ada yang tidak terekap. Ya, jadi seperti contohnya ya, hal-hal yang sudah terekap dalam HPP kita sudah include-kan atau sudah masukkan semuanya di dalam akun HPP ketika itu masuk ke laba rugi seperti itu. Nah, kemudian pendekatan kas masuk dan kas keluar sering digunakan untuk anggaran yang jangka pendek ya, tadi seperti saya bilang ya. Tapi targetnya ada tetap ya, target tahunan ya. Nah, itu juga disebut metode langsung. Kemudian juga bisa kita susun menjadi dua bentuk. Yang pertama ada yang bentuknya tunggal, ada yang bentuknya campuran. Nah, yang bentuknya tunggal ini disusun dengan cara mengelompokkan kas berdasarkan kelompok kas masuk dan keluar. Kalau campuran itu kita disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk kas bersih kita dari masing-masing kegiatan. Ya, jadi ini ya kita contoh transaksi-transaksi dari kas masuk ya. Misalkan kita bisa kelompokkan ya. Ketika kita kegiatan operasional terima tagihan dari pelanggaran, berarti ini adalah kas masuk kita. Terima dari bunga piutang, ini adalah kas masuk kita. Terima dividen dari investasi juga ini adalah kas masuk kita. Bayar utang berarti kas keluar dan sebagainya. Nah, nanti kalau kita menggunakan yang sifatnya bentuk tunggal, nah ini adalah bentuk tunggal. Jadi kita mengelompokkan sesuai kelompok kas masuk, kelompok kas keluar kita ya tadi. Tapi kalau misalkan bentuk campuran, jadi nanti kita tinggal di sini di akhirnya sini kita akumulasikan berapa sih jumlah kegiatan operasional kita setelah ada cash inflow dan cash outflow kita seperti itu. Kemudian langkah kedua adalah kita bisa dari data yang ada kita bisa pilih ya, apakah yang kas masuk ini termasuk kegiatan operasional, kegiatan investasi, atau kegiatan pendanaan. Demikian pula dengan kas keluar kita. Kita bisa segmentasikan atau kelompokkan apakah dia termasuk kegiatan operasional, investasi, atau pendanaan. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk sekarang ke langkah-langkah penyusunan cash budget ya. Nah, ini intinya ya. Yang pertama, kita menyusun pola penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan yang diperoleh. Apakah itu bersifatnya surplus atau kredit. Nah, jadi kita mengumpulkan sumber-sumber penerimaan dan sumber-sumber pengeluaran terlebih dahulu. Untuk menyusun cash budget, kita tidak bisa menyusun tanpa ada data. Data yang dibutuhkan adalah data-data penerimaan kas dan data-data pengeluaran kas. Apa saja data penerimaan kas? Bisa tadi ya berupa penjualan tunai kita, bisa berupa penerimaan piutang kita, bisa berupa diskon-diskon yang kita dapatkan ya. Nah, jadi itu adalah penerimaan. Kemudian kita kumpulkan pengeluaran-pengeluaran kita ya, pengeluaran untuk pajak, pengeluaran untuk biaya-biaya, pengeluaran untuk operasional, pembelian bahan baku dan semuanya, itu kita kumpulkan. Nah, pada akhirnya kita melihat apakah secara garis besar dulu penerimaan dan pengeluaran kita ini surplus atau kredit. Nah, mengapa belum dibilang surplus atau defisit? Karena kalau defisit pun kita harus meminjam. Jadi tadi ya, kesimpulannya kita tidak bisa minus. Kita tidak bisa membiarkan cash itu dalam keadaan minus. Mengapa? Karena kita butuh safety cash balance setiap hari untuk operasional. Jadi tidak ada dikatakan defisit. Pilihannya adalah surplus atau kredit. Karena kalaupun ada defisit, maka seperti yang poin 2 katakan bahwa menyusun kebutuhan dana kredit untuk menutup defisit dengan pinjaman.
Anda bulan ini silakan meminjam. Bulan depan mungkin Anda masih kurang, silakan meminjam. Tetapi bulan depan lagi ketika Anda surplus, maka Anda harus menganggarkan untuk pembayaran kredit. Karena kredit semakin lama itu juga akan semakin memperbesar bunganya. Ya otomatis bunganya itu nanti akan mengurangi kas kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita harus selalu menganggarkan. Ketika kas budget kita memiliki kas budget yang cukup untuk membayar kredit, maka silakan kita gunakan untuk anggaran kita. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Anggaran kita belum mampu untuk membayar kredit. Ya berarti kita tidak bisa untuk membayar terlebih dahulu karena yang harus kita selamatkan adalah operasional kita. Yang kita harus selamatkan adalah main bisnis kita dulu. Ya, tetapi Anda harus selalu terus inovasi ya bagaimana caranya supaya kredit itu dapat terbayarkan dengan cepat. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit pada kolom tersendiri dalam kas budget ada di dalam kolom hutang kumulatif. Nanti ya kita lihat bentuknya ya. Jadi nanti kita menganggarkan hutang kumulatif itu menjadi anggaran kita ya. Anggaran kita ini kita harus sediakan untuk pembayaran hutang seperti itu. Kemudian berikutnya, apabila terdapat ketentuan harus ada SCB. Nah, SCB ini safety cash balance atau yang dalam bahasa Indonesia lebih simpel kita sebut sebagai kas minimum yang telah ditetapkan. Ya, terutama dalam hubungannya dalam hal meminjam atau mengangsur pinjaman. Nah, jadi SCB ini akan muncul, akan ada saat kas kita defisit. Nah, saat kas kita defisit, untuk kebutuhan operasional harus selalu ada kas minimum. Bagaimana solusinya? Melakukan pinjaman supaya tidak defisit. Jadi tidak mengenal ada kata defisit. Kita mengenal surplus atau kredit. Artinya dalam keadaan defisit untuk menutupi cash balance kita, itu kita harus melaksanakan peminjaman. Nah, apa sih SCB itu? Jumlah kas minimal yang harus dipertahankan agar dapat memenuhi kewajiban finansial. Tadi ya seperti saya ungkapkan. Jadi harus wajib ada, tidak boleh kurang. Kalau surplus bagaimana? Ya di dalam surplusnya itu sudah ada SCB. Di dalam surplusnya itu sudah terkandung SCB. Ya, berarti kita tidak usah lagi perlu penganggaran yang lebih untuk SCB karena sudah surplus, dari surplus kita sudah ada SCB-nya. Nah, perlu diperhatikan bahwa saldo akhir kas dari periode lalu merupakan saldo awal periode. Jadi kita selalu menganggarkan jika ada kelebihan kas di bulan sebelumnya, maka kita anggarkan jadi saldo awal kita di periode awal bulan. Itu selalu ya, dulu Anda belajar akuntansi dasar seperti itu. Jadi saldo akhir menjadi saldo awal, saldo akhir menjadi saldo awal ya, demikian seterusnya. Lalu bagaimana kalau defisit? Ya pinjaman kredit Anda itulah yang menjadi saldo awal. Jadi si safety cash balance itulah yang menjadi saldo awalmu. Kenapa? Karena safety cash balance itu yang bisa kita gunakan untuk operasional. Tetapi ingat bahwa pinjaman Anda itu ada dari bulan sebelumnya. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya pinjaman itu adalah safety cash balance kita ditambah keadaan defisit kita. Ya, dikurangi saldo akhir periode kita. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Oke, baik ya. Kita lihat budget kas berdasarkan operasional. Ya, ini sama ya. Tadi ya, estimasi penerimaan, kebutuhan dana, dan penerimaan pengeluaran secara keseluruhan. Oke, baik. Kita langsung menuju ke pembahasan soal data yang terkumpul untuk pembuatan cash budget PT BBY tahun 2010 adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita punya data. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita ingin melakukan perhitungan atau penyusunan cash budget, hal pertama yang harus kita lakukan adalah data collection. Data collection terkait dengan penerimaan apa saja yang kita dapatkan dan dan pengeluaran apa saja yang kita harus keluarkan. Nah, yang paling besar diantaranya adalah
Satu, estimasi dari penjualan. Nah, ini penjualan ini memang dikatakan estimasi ya, karena kita tidak bisa secara akurat ya. Biasa kas budget ini kan kita buat sebelum berakhirnya periode ya. Jadi Januari 100.000, Februari 100.000, Maret 150.000, April 175, Mei 200.000, Juni 125. Ini adalah total penjualan, keseluruhan penjualan per bulannya. Nah, ini Anda perhatikan, 20% dari penjualan per bulan dijual secara kredit. Artinya dari 100.000, 80%-nya tunai, 20%-nya kredit. Ya, berarti kalau dikatakan 80%, berarti di sini adalah 80.000 rupiahnya itu adalah secara tunai, 20.000 rupiahnya secara kredit. Oke, sampai situ ya, bisa dipahami. Jadi kita membagi dua skema. Ada yang secara tunai, ada yang secara kredit. Kalau dikatakan 20%-nya secara kredit, berarti 80%-nya secara tunai, 80.000. 20%-nya yang secara kredit itu adalah 20.000 ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan kembali, 50% dari penjualan kredit diterima sesudah 1 bulan kemudian dari bulan penjualan. Artinya 20.000 tadi kita tidak dibayar pada bulan Januari. 20.000 tadi kita baru bayarkan 1 bulan sesudah penjualan. Berarti artinya kita membayarkan nanti di bulan Februari. Dan sedangkan yang 50%-nya lagi diterima di 2 bulan sesudahnya. Jadi kalau saya skemakan seperti ini. Di bulan Januari tunai kita adalah 80. Kemudian kita masih dicatat sebagai sebagai piutang kita itu adalah 20.000 yang dibayarkan pada bulan Februari 10.000 dan Maret 10.000. Nah, pada saat bulan Februari sama 80%-nya 80.000-nya di bulan Februari. Nah, karena di sini 20%-nya berarti 20.000 yang dibagi menjadi 50% dan 50%, maka yang 10.000-nya di bulan Maret, 10.000-nya di bulan April. Nah, demikian seterusnya. Kita nanti akan buat dulu penganggaran piutangnya di sini ya. Nah, itu data yang pertama. Kemudian data yang kedua adalah pengeluaran yang sudah dikelompokkan menjadi seperti ini. Pembelian bahan baku secara tunai. Ini adalah pengeluarannya ya, Januari. Ini sudah fix ya. Tidak ada keterangan di mana kita harus mencari kembali berapa besar besarannya. Jadi di sini sudah fix pengeluarannya adalah totalnya adalah seperti ini. Ya, jadi untuk pembelian bahan secara tunai per bulannya 25 Januari ya dan seterusnya, pembayaran gaji dan upah dan pembayaran lain-lain. Nah, di sini ada ketentuan. Ketentuannya adalah saldo minimum atau safety cash balance kita itu adalah 5.000. Artinya safety cash balance ini harus selalu ada. Kapan harus selalu adanya? Saat defisit. Kalau saat surplus ya sudah masuk, sudah include di dalam surplus kita 5.000 itu, artinya kita tidak perlu menganggarkan lagi. Tetapi bila terjadi defisit, nah, apa yang dikatakan? Maka pinjam uang dari bank. Artinya kita opsinya adalah kredit. Nah, saat kita surplus nanti harus angsur utang. Artinya harus mengeluarkan anggaran kas kita untuk pembayaran utang. Kemudian ditetapkan karena di sini kita mulai bulan Januari, maka ada saldo kas 31 Desember kita adalah sebesar 25.000 yang nanti jadi saldo awal di bulan Januari. Oke, baik ya. Sekarang coba kita lihat masuk ke perhitungannya. Tadi pertama kita ada dari penjualan tunai dulu ya. Nah, ini penjualan yang pertama tadi ada penjualan tunai dulu. Penjualan tunai itu kalau dikatakan 20% secara kredit berarti 80%. Maka kita rekap dulu per bulannya.
yang 100.000 jadi 80.000 ya, yang 150 jadi 120.000, yang 175 jadi 140.000, yang Mei 200.000 jadi 160.000, Juni 125.000 menjadi 100.000. Nah, di sini ini adalah pas pada waktu periodenya, dibayarkan tepat pada waktu periodenya, tepat dibayarkan pada bulannya. Jadi yang pembelian di bulan Januari 80%-nya dibayar juga pada bulan Januari. Ya, pada bulan Februari juga dibayarkan pada bulan Februari. Nah, baik, selanjutnya sekarang kita merekap AR collection kita. Ya, jadi kita merekap piutang collection kita atau piutang recovery-nya kita ya, pengembalian piutang kita. Nah, di bulan Januari kan tadi kita ada 20%-nya ya, berarti 20.000 yang dibayarkan katanya 1 bulan setelahnya dan 1 bulan lagi setelahnya. Berarti kita bagi 2 menjadi 10.000 pada bulan Maret dan 10.000 pada bulan Februari dan 10.000 pada bulan Maret. Saat bulan Februari 100.000 berarti jadi 10.000 bulan Maret, 10.000 bulan April. Pada bulan Maret karena pembeliannya 150, di sini 120, maka utang kita bukan utang, piutang kita adalah 30.000 yang dibayarkan pada bulan April dan Mei. Pada saat bulan April 175.000, maka piutang kita adalah 35.000 yang dibayarkan 17.500 pada bulan Mei dan Juni. Nah, pada bulan Mei 200.000 yaitu kita memiliki piutang 40.000 yang dibayarkan pada bulan Juni dan Juli. Nah, tetapi karena di sini kita menutupnya sampai di Juni, kita cukup sampai Juni. Sebetulnya memang di sini kita harus ada 1 kolom lagi ya. Nanti di latihan yang kedua nanti saya berikan contoh. Jadi bagaimana cara kita merekap? Karena ini sebetulnya belum selesai ya. Kita baru sampai Mei, tetapi di sini sebetulnya harus ada 1 kolom di mana di sini ditulis periode berikutnya. Periode berikutnya ini adalah fungsinya adalah untuk mengumpulkan berapa banyak periode yang belum terbayarkan di setelah kita habis periode yang mau kita analisa. Nah, di sini kita karena hanya menganalisa sampai bulan Juni, jadi di sini dia tutup sampai bulan Juni. Yang bulan Juni otomatis pembayaran kreditnya nanti di bulan Juli dan Agustus. Baik. Selanjutnya. Nah, ini intinya ya. Coba agak diperhatikan ini. Oke, nah ini cara penyusunan cash budgetnya. Jadi yang pertama kita masukkan transaksi yang bersifat transaksi usaha kita, yang terdiri dari penerimaan kita. Penerimaan kita tadi terdiri dari penerimaan piutang dan penerimaan penjualan tunai. Ya, jadi di sini mungkin kita bisa dahulukan ya dengan penjualan tunai. Jadi penjualan tunai kita kan tadi ini ya 80.000, 120, 140, 160, 100 kita rekap masukkan di sini. Ya. Kemudian penerimaan piutang kita per bulan. Kita totalkan ya. Kita totalkan Februari karena kita hanya mendapat piutang dari bulan Januari makanya 10.000. Pada bulan Maret karena kita mendapat pengumpulan piutang dari bulan Januari dan Februari maka jadi 20.000. Nah, bulan April karena kita memiliki pembayaran piutang dari bulan Februari dan Maret berarti jadi 25.000. Demikian seterusnya. Jadi kita totalkan. Nah, itu kita masukkan ke pengumpulan piutang. Nah, nanti kalau misalkan ada keterangan kita sisihkan 1% untuk piutang tidak tertagih. Bagaimana nanti? Nah, berarti kalau piutang tidak tertagih nanti piutang ini kita harus kurangi dulu 1% semuanya ya. Nanti itu di latihan kedua. Nah, setelah kita mendapati unsur-unsur penerimaan kita, karena unsur penerimaan kita yang di soal ini hanya ada penjualan dan piutang, maka kita jumlahkan jumlah penerimaan pemasukan kita atau penerimaan kita yang terdiri dari penerimaan penjualan tunai dan penerimaan piutang. Selanjutnya pengeluaran kita. Pengeluaran kita ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang sudah pasti ya. Sudah kita tidak prediksi kembali. Jadi ini tinggal kita tulis. Ya,
pembelian bahan secara tunai, gaji dan upah, pembayaran lain ya. Kemudian kita rekap, kita masukkan ke sini nominalnya semua. Ya, tidak ada perubahan. Maka kita jumlah semuanya. Jadi ada jumlah pengeluaran kita. Jumlah pengeluaran kita untuk bulan Januari ada 55, untuk bulan Februari 175, bulan Maret 110, untuk bulan April 150, Mei 150, Juni 50. Nah, sampai di sini kita data itu sudah kita masukkan. Tinggal kita menganalisa. Langkah berikutnya adalah langkah analisa. Jadi data sudah kita rekap ya. Data sudah kita masukkan. Karena di sini kita sudah selesai untuk penerimaan dan pengeluarannya. Nah, selanjutnya kita analisa. Bagaimana? Pertama kita lihat dulu apakah ini. Nah, di sini kita masih dikatakan surplus atau defisit ya. Kenapa? Karena memang keadaannya surplus atau defisit. Nah, surplus defisit itu dari mana? Dari penerimaan dikurangi pengeluaran. Penerimaan dikurangi pengeluaran ya. Penerimaan dikurangi pengeluaran, penerimaan kurangi pengeluaran semua. Berarti kita lihat kalau jumlah penerimaan lebih besar daripada pengeluaran artinya surplus. Kalau jumlah penerimaan kurang dari pengeluaran artinya defisit. Ya, nah di sini kita menemukan dari 6 bulan berturut-turut kita defisit di bulan Februari sebesar 85.000. Baik. Nah, kemudian kita akan mencatat saldo awal ya, saldo awal kita itu apakah kita masih punya cadangan saldo dari bulan sebelumnya ya. Jadi ingat, konsep saldo awal kas itu adalah dari bulan sebelumnya atau dari periode sebelumnya. Saya tidak bisa katakan bulan. Bagaimana kalau kita menghitungnya per 2 bulan, per kuartal ya. Berarti dari periode sebelumnya. Kalau masih ada saldo, kita masukkan di sini. Kemudian kita juga merekap untuk kalau kita ada, ini namanya aliran finansial. Fungsinya adalah untuk kita menutupi defisit kita. Atau kita bisa katakan di sini kredit ya, kredit kita, ya. Tapi tidak hanya kredit ya, termasuk pembayaran. Jadi kredit dan pembayarannya. Nah kemudian nanti baru di sini nanti ada saldo akhir kita, saldo akhir kita. Nah saldo akhir kita ini yang menjadi anggaran kas kita. Jadi yang disebut cash budget itu apa? Saldo akhir kita. Nah kemudian kalau misalkan kita memiliki utang, baru nanti kita masukkan atau koleksikan semua utang-utang kita ini ke dalam utang kumulatif. Baik, sekarang kita lihat dulu ya keadaan perusahaan kita misalkan di bulan Januari. Di sini kita sudah surplus 25. Kemudian saldo awal itu dari periode sebelumnya ada 25, berarti tambahan surplus menjadi saldo akhir kita 50.000. Oke. Nah, di bulan Februari saldo keadaan kas kita secara kas operasional kita ya, itu minus 85. Nah, saldo akhir kita menjadi saldo awal. Di sini kita punya tambahan setidaknya untuk menutupi minus kita di bulan Februari. Nah, tetapi permasalahannya bagaimana? Ini belum mencukupi. Ya, belum mencukupi untuk kita bisa operasional karena masih minus. Minusnya masih jauh. Ada sebesar kalau kita kurangkan 85 dan 50 35.000. Ya, nah itu 35.000 kita belum sampai ke safety cash balance. Ingat ketentuan safety cash balance-nya berapa? 5.000. Yang artinya kalau kita defisit maka kita harus pinjam dari bank sampai kita bisa surplus sebesar 5.000. Ya, sampai kita bisa surplus 5.000 untuk cadangan kas kita. Nah, sehingga kalau di sini 30.000, kalau kita harus surplus 5.000 untuk cadangan kas kita, maka kita harus minjem berapa? Harus kredit berapa? Harus kredit atau harus meminjam sebesar 40.000. Nah saldo kas akhir kita adalah ya tadi kita surplus kita.
Tapi surplus kita bukan dari operasional ya, tetapi surplus kita dari pinjaman ini. Dari pinjaman yang sisanya. Jadi tadi 35.000 itu adalah menutupi kekurangan kita, dan yang 5.000-nya adalah safety cash balance. Nah, yang saldo kas akhir kita ini yang jadi saldo awal di bulan Maret. Nah, tapi jangan lupa kita catat ya, hutang kita ini 40.000. Hutang kita ini harus kita bayarkan nanti saat keadaan kas kita menjadi surplus. Nah, yang 5.000 ini jadi saldo kas awal di bulan Maret. Ya, saldo kas awal di bulan Maret. Nah, ketika kita saldo kas awal kita di bulan Maret, ingat ini adalah pinjaman ya. Ini adalah pinjaman. Nah, di keadaan di bulan Maret kita surplus atau defisit? Keadaannya surplus sebesar 30.000. Dengan kita punya safety cash balance kita. Nah, mengapa safety cash balance itu harus ada sih 5.000? Mengantisipasi kalau ini defisit kembali. Ya. Nah, di sini dia bersyukur kalau dia surplus, karena kan kita tidak bisa prediksi. Artinya kan pada waktu saat kita di bulan Februari waktu itu kita tidak bisa prediksi bahwa keadaan cash kita akan surplus atau defisit, kita belum bisa prediksi ya. Makanya kita harus selalu menyediakan cadangan. Nah, jadi di sini kita masih punya surplus kalau kita totalkan adalah 35.000. Nah, mengapa kita belum bisa menganggarkan untuk pembayaran pembayaran kredit kita yang sebesar 40.000 tadi, padahal di sini sudah surplus. Nah, karena pembayaran kredit hanya bisa dianggarkan dari saldo awal yang surplus ya. Nah, jadi 5.000 ini memang surplus, tapi surplusnya bukan surplus hasil operasional, tetapi surplus dari defisit kita dari pinjaman. Jadi kita belum bisa membayarkan. Ya, belum bisa membayarkan di sini. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang 30.000. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah kita itu akan surplus atau defisit. Nah, jadi kita belum bisa membayar hutang di sini sekalipun sudah keadaannya surplus, tapi kita memiliki saldo akhir surplus. Nah, barulah di bulan April ya, jadi ini tetap hutang kita pada bulan Maret tetap 40.000 ya. Di bulan April barulah kita saldo awal kita itu adalah 35.000. Yaitu hasil surplus kita di bulan Maret. Ya, nah. Kemudian pada bulan April bagaimana keadaan kas operasional kita nih? Ya, keadaan kas operasional kita ada surplus sebesar 15.000. Nah, jadi ini pun sama ya. Inti utamanya adalah ketika kita lihat dulu saldo kas akhir kita, struktur kas akhirnya kita yang jadi saldo awal itu adalah 35.000. Nah, di bulan ini mampu nggak kita menganggarkan untuk pembayaran pinjaman atau pembayaran kredit? Mampu. Mampu sebesar berapa? Mampu sebesar 30.000. Kenapa tidak 35.000 saja? Ingat, 5.000 harus selalu ada untuk safety cash balance. Ya, 5.000. Jadi kita hanya bisa membayarkan sebesar 30.000. Ya, jadi yang 35.000 tadi itu yang 5.000-nya untuk safety cash balance harus selalu ada. Ya, Anda kalau mau membayarkan kredit juga jangan mengorbankan safety cash balance karena itu harus selalu ada. Nah, jadi pembayaran kita hanya bisa 30.000. Nah, dari 30.000 ini kita berarti kan ya ini ya. Kita jumlahkan kemudian kita kurangi 30.000, maka posisi saldo akhir kita adalah 20.000. Ya. Nah, kemudian yang 20.000 ini jadi saldo kas awal kita. Ya, saldo kas awal kita. Nah, dari 20.000 ini bisa nggak kita anggarkan utang kita yang tinggal 10.000 lagi? Masih cukup nggak? Masih cukup. Ya, masih bisa untuk safety cash balance? Masih bisa. Jadi kita pakai untuk pembayaran utang 10.000, maka surplus kita di bulan Mei ini saldo kas akhir kita adalah 52.500. Dari mana? Karena di sini ya 42.500 tambah 20 kita kurangi 10.
Nah, di sini kita sudah surplus, artinya utang kita sudah lunas terbayar semua. Nah, kalau utang kita sudah lunas semua, maka saldo kas awal kita menjadi saldo yang benar-benar murni surplus. Nah, di sini kita sudah include di dalamnya safety cash balance kita sudah include ya. Jadi kita tidak perlu menganggarkan lagi. Jadi kita sudah include di dalamnya. Nah, pinjaman kita sudah tidak ada, jadi Anda di sini bisa kembali profit. Jadi kalau kita gambarkan grafik, dari bulan Januari dia meningkat, bulan Februari turun sangat dalam, bulan Maret dia mulai naik, bulan April dia mulai naik, bulan April dia mulai naik, dan bulan Juni dia mulai naik. Nah, jadi kira-kira seperti itulah kalau kita mau gambarkan kembali lah secara grafik. Nah, itu adalah penggambaran dari safety cash budget kita. Jadi cash budget kita itu yang mana? Cash budget kita itu adalah yang saldo akhir kita. Nah, kalau kita bikin neracanya, ini neraca awal kita ya secara garis besar. Kas kita adalah 25.000 saja. Dari mana? Di awal Januari. Ya dari saldo kas bulan Desember yang sisa periode lalu itu adalah sebesar 25.000. Piutang ada tidak? Tidak disebutkan di sini ada piutang. Kalau di sini disebutkan sisa piutang dari periode sebelumnya, dari periode 31 Desember sebesar 2009, maka Anda juga rekap ya, jangan lupa di sini ya. Saldo kas awal Anda berarti 25.000 ditambah dengan piutang Anda yang masih ada sisa. Nah, kemudian ini untuk neraca akhir di bulan Juni. Nah, kas kita ini adalah sebesar 140.000 ya terakhir. Piutang kita itu adalah di bulan Juni kita lihat 37.500 ya. Lalu apa rekomendasi Anda saat ada surplus kas? Jika Anda memiliki kelebihan kas, apa yang Anda usulkan kepada pimpinan perusahaan? Uraikanlah setiap bulan berapa kelebihan kas dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya kita bisa kita uraikan setiap bulan atau bisa kita simpulkan langsung ya berapa di bulan terakhir. Nah, ini misalnya ya di bulan Juni ya. Kelebihan uang kas ialah selisih antara saldo untuk akhir Juni. Jadi yang tadi ya 140.000 ini adalah di dalamnya sudah termasuk safety cash balance kita. Berarti kita tidak bisa pakai yang safety cash balance kita. Jadi 140.000 dikurangi 5.000 yaitu 135.000. Mau Anda apakan 135.000 ini? Silakan Anda gunakan untuk kepentingan investasi. Bisa Anda lakukan dengan menggunakan pembelian saham, bisa Anda gunakan dengan investasi. Misalkan saat Anda memiliki penyusutan yang cukup dalam juga, maka Anda bisa gunakan untuk pembelian mesin, peralatan, atau sebagainya. Nah, ini adalah cara untuk kita menyusun cash budget kita. Nah, itu agak sedikit kompleks karena memang kita mengalami defisit ya. Bagaimana kalau keadaan perusahaannya memang selalu surplus gitu ya? Itu sebetulnya lebih mudah lagi. Nah, ini sebagai contoh ya. UD Venus jadi distributor kertas yang akan menyusun anggaran kas pada bulan periode Juli sampai Desember. Dari data 6 bulan, datanya adalah sebagai berikut. Saldo piutang tanggal 1 Juli 0, artinya tidak memiliki sisa dari pengumpulan piutang. Saldo kas tanggal 1 Juli adalah 200. Saldo kas minimumnya adalah 180. Nah, ini adalah penjualan-penjualan kita. Ya, penjualan-penjualan kita yang polanya adalah sebagai berikut. 60% daripadanya adalah penjualan tunai, sedangkan sisanya adalah penjualan kredit. Jadi kalau saya ibaratkan 1 juta ini, 60%-nya 600.000-nya itu tunai. Pada bulan Juli juga dibayarkannya. 40% itu diterima pada bulan penjualan. Jadi gini ya, 60% berarti kan sisanya 40%-nya. Jadi 40%-nya adalah 400.000. Nah, 400.000 itu yang kita bagi-bagi lagi.
40% dari 400.000 pada bulan terjadinya penjualan, 40% dari 400.000 berikutnya diterima sesudah 1 bulan berikutnya, dan 20% dari 400.000 itulah kita diterima 2 bulan sesudahnya. Ya, jadi dari 40% kita bagi lagi jadi 40 40 20 gitu. Nah, kemudian ada keterangan 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang tidak terduga. Artinya kita mencadangkan piutang tidak tertagih itu sebesar 10%. Yang nanti pasti akan mengurangi dari penghasilan pengumpulan piutang kita. Selanjutnya yang D ini adalah pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan yang lain. Jadi penerimaan dan pengeluaran yang lain yang jumlah sudah tetap jumlahnya, ya, yang sudah kita tinggal rekap. Maka Anda diminta untuk menyusun pengumpulan piutang dari periode Juli sampai Desember. Anda menyusun anggaran kas dan neraca ya seperti tadi. Dan apa usul Anda jika ada kelebihan dan kurangnya kas, ya. Baik, kita lihat. Nih, pertama kita rekap dulu. Pertama tadi kita penjualan tunainya kita rekap dulu. Penjualan tunai ini adalah, ya, ini penjualan tunai kita. Penjualan tunainya ini penjualan total ya, penjualan total. Kita rekap, penjualan tunainya 60%-nya dari semua kita rekap. Kemudian penjualan kredit piutangnya kan kita rekap ya. Nah, kredit piutang ini. Nah, nanti kredit piutang ini dari 400.000 ini kita bikin polanya. Ya, polanya adalah seperti ini. Ya, nanti ya. Intinya kita merekap 40% dari, misalkan ini 1 juta berarti 40%-nya 400. Kemudian penyusutan piutangnya adalah 10%, artinya 10% dari piutang kita. Ya, berarti 40.000. Nah, kemudian piutang neto kita adalah 360. Jadi ya, piutang neto itu adalah penjualan kredit dikurangi penyusutan piutang kita. Nah, Anda buat seperti ini polanya ya. Kemudian pola pelunasannya. Jadi dari 400.000 ini kita bagi-bagi lagi. Ya, bukan dari 400.000 ya. Dari 360. Kenapa dari 360? Karena kita tadi sudah menyisikan 10%-nya untuk piutang tidak tertagih. Jadi 40% dari 360, 40% dari 360 pada bulan berikutnya. September ini berarti 2 bulan berikutnya 20%. Jadi 40, 40, 20 polanya. Sama ya, 40 pada bulan bersangkutan, 40 pada bulan depan, 20 pada 2 bulan berikutnya dari piutang neto yang Anda mau buat ya, gitu. Jadi di sini sumbernya adalah piutang neto. Jadi sebagai contoh di sini pada bulan Juli piutang neto kita 360, maka 40%-nya kita bayarkan di bulan Juli, 40%-nya dibayarkan di bulan Agustus, 20%-nya dibayarkan di bulan September. Oke, setelah itu Anda rekap semua. Nah, di sini kita punya tabel penerimaan piutang. Piutang kita di bulan Juli 360. Bagaimana pengumpulan skemanya? Juli 144, Agustus 144, September 72. Di bulan Agustusnya sekian, Septembernya sekian, Oktobernya sekian. Ya, dapatnya dari mana ini? Anda masukin yang sudah Anda buat tadi polanya di sini. Ya, ini Anda masukkan ke dalam tabel ini. Setelah itu semua selesai, kalau dia masih ada sisa seperti contoh nih, di bulan Desember kan untuk Januari dan Februari. Maka silakan Anda rekap menjadi tahun yang akan datang. Jadi tahun yang akan datang ini kita tidak rekap lagi per bulan Januari, Februari, tetapi yang Januari yang masih ada sisa kita tambahkan dengan yang Januari ya. Kemudian untuk yang semuanya ini kita jumlahkan ya. Jadi yang masuk di bulan Januari dan masuk di bulan Februari kita akumulasikan semua di sini.
Ya, jadi kita dapati tahun yang akan datang sekian. Tapi patokan perhitungan kita adalah sampai di bulan Desember. Ya, sampai di bulan Desember. Karena yang kita mau analisa adalah sampai bulan Desember saja. Oke, baik. Setelah Anda dapati, Anda totalkan semua penerimaan piutang Anda, baru Anda bisa menyusun anggaran kasnya. Nah, bagaimana menyusun anggaran kasnya? Pertama, tadi di bulan Juli kita punya saldo awal ya. Oh, ini sebenarnya saldo awal. Ya, saldo awal. Ini saya taruh di bawah saja ya. Jadi kita tidak perlu taruh di atas. Nah, seperti ini. Penjualan tunai saja. Pertamanya, penjualan tunai. Anda rekap piutang Anda pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Anda rekap totalnya ya. Total penerimaan piutang dari yang ini per bulan. Kemudian penerimaan lain-lain Anda masukkan dari soalnya. Ini Anda punya penerimaan lain. Penerimaan lain 56, 202, 192 Anda masukkan per bulannya. Ya. Nah, maka ada yang disebut dengan kas tersedia ya, atau kalau kita bisa simpulkan di sini penerimaan, sumber-sumber penerimaan kita ya. Jumlah total penerimaan kita. Ya, total penerimaan Anda bisa katakan seperti itu. Ya. Kemudian ini kita jumlahkan dari bulan Juli, Agustus sampai Desember, berapa jumlah penerimaan kita. Dan kemudian di pengeluaran, ini kita sudah ada datanya di pengeluaran. Kita input semuanya ke sini. Nah, baru kita menemukan surplus defisit kita. Nah, di sini kebetulan surplus terus. Hanya di bulan Desember kita minus. Nah, baru kita input seperti tadi caranya. Jadi, kita tadi di bulan Juli di bulan Juli kita mendapatkan saldo kas awal 200 ya dari soal. Ya, ini kita lihat saldo kas minimum ditetapkan 180, saldo kas 1 Juli adalah 200. Berarti itu kita input. Nah, saldo kas akhir itu adalah hasil penjumlahan dari surplus defisit operasional kita dengan saldo kas awal kita. Di sini 650. 650 ini arahnya akan menjadi saldo awal kita di bulan Agustus. Ditambahkan dengan surplus kita jadi 148. Di sini kita belum punya hutang karena memang selalu surplus ya. Ini lebih mudah. Ini ditambahkan kembali jadi saldo awal, ini penambahan surplus. Ya, di sini ada kemudian pindah ke sini ditambahkan jadi tambahan surplus. Demikian pula ini menjadi tambahan surplus. Nah, sekalipun ini minus, operasionalnya minus, tetapi ingat saldo kas akhir kita masih bisa menutupi. Jadi kesimpulannya kita tidak perlu melakukan pinjaman atau kredit. Karena kredit atau pinjaman dilaksanakan saat saldo kas awal kita dari saldo akhir periode kita itu minus atau defisit. Nah, untuk neracanya sama ya, neraca awalnya tadi 200.000 yang awal tadi. Untuk struktur kas akhirnya itu adalah tadi yang ini, struktur piutangnya. Nah, ini struktur piutang karena di sini pengumpulan piutangnya sebanyak 90 hari ya. 90 hari. Ini pun sebetulnya kalau di sini dia tidak diungkapkan. Jadi kita hanya langsung menggunakan pengumpulan piutang 37,5. Tapi kalau diungkapkan misalkan di soalnya ada 90 hari piutang dikumpulkan dalam waktu 90 hari, maka kita rumusnya adalah 100 per 90 kita kalikan 316 dulu. Maka kita dapati sekian. Nah, penyisian itu adalah 10% ya. 10% dari piutang kita dikali 352. Nah, maka dapat piutang neto kita. Ini adalah struktur neraca akhir kita di bulan Desember. Masih ada kelebihan? Masih ada ya. Nah, jika kelebihan kas, apa yang saudara usulkan? Jika Anda memiliki kelebihan kas ya setiap bulan. Nah, ini misalkan nih di bulan Juli
Kita ambil atau Anda terakhir mau ambil yang terakhir silahkan ya. Tapi lebih bagus ambil yang terakhir. Misalkan 2735.600. 2735.600 kita kurangi dengan safety cash balance kita. Berapa kelebihannya? Silahkan Anda rekomendasikan. Jika masih ada kelebihan, maka Anda bisa investkan misalkan di investasi yang berupa market sekuritas. Apa itu market sekuritas? Market sekuritas itu adalah pembelian saham atau pembelian sekuritas. Oke, itu ya untuk safety cash, untuk cash budget ya materinya. Silakan ini nanti saya upload dulu untuk materinya, kemudian untuk videonya nanti malam saya upload di Google Classroom untuk live recording dari pagi ini ya, karena memang saya yakin ini Anda harus sama ya, butuh repetisi. Kalau Anda tidak repetisi, kalau Anda tidak diulang, itu pasti Anda belum mengerti dari mana bagaimana alurnya. Gitu. Jadi seperti itu dulu penjelasannya. Silahkan saya buka forum pertanyaan kalau ada yang mau Anda tanyakan. Yes. Iya, silahkan. Bagaimana petty cash? Petty cash. Petty cash. Ya, petty cash itu sebetulnya kan konsepnya adalah pengeluaran kita yang sorry ya, yang rutin di dalam kas kita kan. Nah, itu sudah kita anggarkan di dalam safety cash kita. Jadi itulah sebetulnya mengapa kita membutuhkan safety cash. Safety cash itu fungsinya adalah untuk petty cash. Jadi fungsinya mengapa kita harus selalu menyusun SCB atau ada safety cash itu adalah untuk petty cash di dalamnya gitu. Tapi petty cashnya sudah kita tidak masukkan karena itu sudah include di dalam safety cash balance kita. Seperti itu. Itu kalau SCB ya. Jadi SCB ini sebetulnya kebutuhannya banyak ya. Satu untuk menutupi petty cash, kedua untuk menutupi operasional harian yang terprediksi, yang terprediksi saja. Bagaimana kalau terjadi apa ya namanya lonjakan yang sifatnya sangat besar atau kita membutuhkan tiba-tiba biaya yang besar? Ya disitulah kita eh, ada dua opsi. Kita bisa melaksanakan pinjaman kredit kembali di bulan berikutnya, atau ya Anda menjual saham, ya, menjual saham untuk menutupi kekurangan dari defisit Anda. Artinya makanya inilah kenapa kita pentingnya menyusun kas budget. Kita harus lihat berapa kali kita defisit dalam waktu periode 6 bulan tersebut. Ya, karena ingat ya, 1 bulan defisit saja kalau kita tadi lihat di sini ya, 1 bulan kita defisit saja untuk mengembalikannya butuh 3 bulan. Jadi bayangkan kalau Anda bisa defisit sampai 3 bulan, maka pengembaliannya bagaimana? Tercapai tidak target tahunan Anda? Jangan-jangan nanti Anda tidak mencapai target tahunan Anda, gitu. Jadi di sini harus kita hati-hati terhadap leverage. Leverage itu hanya kita gunakan saat kita mengalami defisit, ya. Sebagai contoh kasus ya, bagaimana kalau misalkan contoh nih safety cash balance kita kan di 5.000 ya. Nah, di sini contoh safety cash balance kita 5.000. Lalu di sini kita hanya punya surplus sebesar 3.000. Berarti kita bisa melaksanakan pinjaman sebesar 2.000. Ya, jadi kalau misalkan safety cash balance kita kurang, tetap kita harus cukupi. Ya, tetap kita harus cukupi. Itu tidak bisa kita kurang. Jadi harus pas angkanya sekian. Seperti itu ya. Jadi untuk safety cash balance kita harus selalu usahakan apapun itu kondisinya. Ya, baik. Silahkan kalau masih ada pertanyaan kembali. Iya. Yang di sini atau yang di Excel? Iya. Ini. Ya. Ini di soalnya ya. Ini di soalnya ada ketentuan.
AR recovery dilakukan selama 90 hari. Nanti saya upload ya, soalnya di Google Classroom. Nah, mengapa yang ini tidak? Karena di sini di soalnya tidak disebutkan. Gitu. Ya. Jadi kalau soalnya disebutkan AR recovery itu adalah sebanyak 90 hari, maka kita buat dulu jadi 100 per 90 dikali piutang neto kita. Ya, piutang neto kita di bulan Desember gitu. Jadi nanti tergantung soalnya. Kalau tidak disebutkan dia tidak perlu. Jadi artinya kalau tidak disebutkan ya udah di sini 316, tinggal kita anggarkan 10% untuk apa namanya? Untuk piutang tidak tertagih seperti itu. Itu tergantung dari soalnya. Seperti itu. Ya. Kalau tidak disebutkan jangan ya, jangan dibagi 100, jangan dikalikan 100 per 90 kalau tidak disebutkan. Kecuali kalau disebutkan di soal saja. Gitu. Seperti itu. Ya. Ini ini analisa kita. Ini kan memang udah ada di soal. Ini kan ketentuannya ada nih. Nah, ini 40 40 20. Jadi rutin ya. Ini artinya 40 40 20 ini skemanya tetap. Jadi kita tidak bisa merubah. Misalkan saya di sini mau 30, di sini mau 20, di sini mau 10, nggak bisa. Di sini sudah ditentukan 40 40 20. Artinya di sini kan Anda mendapatkan piutang neto ya. Piutang neto itu dari mana? Dari piutang dikurangi penyusutan piutang, atau kalau kita bilang piutang tak tertagih lah, mungkin bahasa cadangan piutang ya. Nah, di sini cadangan piutang mungkin bahasanya seperti itu, bisa Anda lebih pahami. Nah, di sini setelah kita kurangkan piutang neto, piutang bersih kita kan adalah 360. Artinya 40% dari 360 di bulan Juli itu kita mendapati sekian, 40%-nya lagi di bulan Agustus kita dibayarkan sekian, 20%-nya di bulan September dibayarkan sekian. Jadi dari 1 juta ini skemanya 600 ribunya di bulan tersebut, 144-nya di bulan tersebut, di bulan Juli juga, 144-nya dibayarkan di bulan Agustus, 72 ribunya dibayarkan di bulan September. Maka jadi totalnya adalah 1 juta. Seperti itu penjualan tunai kita. Nah, jangan lupa ya bahwa kita sudah mencadangkan piutang. Jadi di dalamnya sudah kita cadangkan piutang di sini ya, 40 ribu itu. Artinya ini tidak bisa kita harapkan kembali. Karena memang kita mencadangkan untuk piutang tidak tertagih gitu. Harus selalu seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan lainnya. Oke, eh ya, saya rasa cukup ya untuk pagi hari ini. Nanti, oh silahkan. Kenapa? Ya, ntar saya upload ya. Tadi saya baru upload yang PPT karena saya teori dasarnya dulu. Yang nanti yang ini saya upload di Google Classroom ya. Yoga. Ya, nanti saya upload ya. Sebentar ya. Oke. Ya, baik ya. Saya rasa cukup. Nanti saya upload untuk yang latihan kedua ini ya, untuk jadi Anda bisa comparing antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama itu bagaimana kalau kita menghadapi utang atau menghadapi defisit. Yang kedua ini kita tidak memiliki hutang atau tidak memiliki defisit ya. Jadi Anda bisa comparing, baru nanti latihannya saya akan post nanti malam. Untuk absensi jangan lebih dari pukul 11.30 karena nanti absensi akan saya tutup 11.30. Kalau masih ada pertanyaan silakan ajukan melalui forum ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak untuk perhatian dan atensinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.